Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang sejarah teori graf. Sejarah teori graf bermula dari permasalahan nyata yang terjadi pada abad ke-18, yang dikenal dengan permasalahan jembatan Königsbrand, yang terjadi di kota Königsbrand, yang sekarang Kaliningrad yang terletak di Rusia. Sebuah kota yang dipisahkan oleh sungai dan memiliki 7 jembatan yang menghubungkan beberapa bagian daratannya. Penduduk setempat penasaran, apakah mungkin berjalan mengelilingi kota dengan melewati setiap jembatan tepat 1 kali tanpa mengulang. Tantangan ini menarik perhatian Leonhard Euler, seorang ilmuwan besar asal Swiss yang pada tahun 1736 memberikan solusi matematis terhadap masalah tersebut. Euler membuktikan bahwa tidak mungkin melewati semua jembatan 1 kali tanpa mengulang, serta memperkenalkan pendekatan baru dengan mempresentasikan bagian daratan sebagai titik simpul dan jembatan sebagai garis sisi yang menghubungkan titik-titik tersebut. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya teori graf. Kontribusi Euler ini dianggap sebagai tulisan ilmiah pertama dalam bidang teori graf dan sekaligus menjadi fondasi awal bagi cabang matematika lain, yaitu topologi. Dari permasalahan sederhana ini, berkembang sebuah teori yang kini sangat penting dan luas penerapannya di berbagai bidang seperti ilmu komputer, jaringan, logistik, hingga biologi. Perkembangan teori ini terus berlanjut sejak pemikiran Euler pada abad ke-18. Pada abad ke-19, teori graf mulai diterapkan dalam berbagai bidang, seperti Gustav Kirchhoff yang menerapkan teori graf untuk menganalisis arus listrik dalam rangkaian. Sementara itu, Arthur Cayley menggunakan konsep pohon untuk menggambarkan struktur molekul kimia dan menyelidiki struktur-struktur dalam aljabar. Memasuki abad ke-20, teori graf berkembang lebih formal dan dalam lingkup matematika murni, terutama dalam kombinatorika dan topologi. Konsep-konsep penting seperti graf planar, graf Eulerian, dan Hamiltonian, serta pewarnaan graf mulai diperkenalkan dan diteliti secara lebih mendalam. Pada era modern, khususnya sejak perkembangannya teknologi komputer, teori graf menjadi sangat relevan dan penting. Pada tahun 1956, Edgar Dijkstra mengembangkan algoritma pencarian jalur terpendek yang menjadi salah satu aplikasi teori graf paling signifikan dalam dunia nyata. Tak lama setelah itu, Paul Erdos dan Alfred Renyi memperkenalkan teori graf acak yang membuka jalan bagi analisis jaringan secara probabilistik. Hingga saat ini, teori graf terus berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer, jaringan, sosial, transportasi, biologi, kimia, serta banyak disiplin lainnya. Dengan kemajuan teknologi teori graf menjadi alat penting dalam menyelesaikan berbagai masalah kompleks di dunia modern. Baik, saya Elsa Rahmaningsi akan melanjutkan materi tentang teori graf, yaitu mengenai pengertian teori graf. Teori graf ini merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai struktur hubungan antara objek-objek atau simpul atau not yang dihubungkan oleh sisi atau edge. Graf dapat digunakan dalam memvisualisasikan atau menggambarkan dan menganalisis berbagai masalah, termasuk masalah transportasi, jaringan komunikasi, dan hubungan sosial. Terdapat suatu graf berarah, yaitu sebuah himpunan berhingga dari elemen-elemen P1, P2 hingga Pn dengan sebuah kumpulan berhingga dari pasangan terurut Pi, Pj, di mana elemen-elemen dari himpunan tersebut berbeda-beda dengan tidak adanya pasangan terurut yang diulang. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini itu uh, contohnya ini memetakan objek P1 ke P2, lalu P2 ke P3, 3 ke P2 juga bisa tanpa ada pasangan terurut yang berulang. Nah, pada teori graf ini memiliki beberapa teorema. Yang pertama yaitu teorema 10.5.1, di mana bunyi teoremanya itu misalkan M adalah matriks simpul dari sebuah graf berarah, dan misalkan MIJR ini adalah elemen K baris I, kolom KJ dari matriks pangkat R. Maka MIJR ini sama dengan jumlah koneksi R langkah dari PI ke PJ. Nah, untuk lebih pahamnya, di sini ada contoh soal mengenai teorema ini, di mana itu uh, dinyatakan bahwa gambar di samping adalah peta rute dari sebuah maskapai penerbangan kecil yang melayani 4 kota, yaitu dimisalkan P1, P2, P3, dan P4. Nah, kita bisa membuat matriks simpulnya. Matriks simpulnya ini kita buat, kita misalkan
pada kolom P1, P2, P3, sampai P4, dan di barisnya P1, P2, P3, sampai P4. Nah, jika di kolom di baris 1, kolom 1, itu maknanya menandakan adanya hubungan dari P1 ke P1. Nah, jika misalnya lagi baris 2, kolom ketiga itu menandakan adanya hubungan dari P2 ke P3. Jadi, barisnya itu menyatakan eh, kota pertama dan kolomnya menyatakan kota tujuan. Nah, contohnya saja itu M ini elemen pada baris pertama kolom kedua ini kan satu, berarti ada hubungan antara P1 dengan P2. Bisa kita lihat di gambar ada hubungan satu langkah antara P1 dan P2. Nah, juga bisa kita cari M pangkat 2, M pangkat 3. Ini maksudnya itu hubungan yang memiliki dua langkah. Untuk mendapatkan ini yaitu dengan melakukan perkalian dua matriks. Nah, jadi jika kita tertarik mencari koneksi dari dari P4 ke kota P3 ini, kita dapat menggunakan teorema 10.5.1 tadi, yaitu untuk menemukan jumlah langkah relasinya. Gitu. Nah, ini untuk lebih pahamnya yaitu karena di matriks pangkat satu tadi di uh, baris keempat kolom ketiganya satu, berarti terdapat satu lintasan. Nah, lintasan mana itu dari P4 ke P3? Kita lihat itu dari P4 ke P3. Ini ada satu. Selanjutnya di M pangkat 2 yaitu memiliki dua langkah, yaitu di baris keempat kolom ketiga juga itu ada satu. Berarti menandakan ada lintasan dua langkah itu ada satu buah di P, P4 ke P3. Kita lihat yaitu dari P4 ke P3. Bisa itu kita P4 dulu langsung ke P2 lanjut ke P3. Oke. Selanjutnya di M pangkat 3 di baris keempat kolom ketiga ada tiga lintasan. Di mana itu P4, P3, P1, P4 ke P3, lanjut ke P1, lanjut ke P3. Ada juga P4 ke P2, lanjut ke P1, dan sampai ke P3. Ada P4 sampai ke P3, lanjut ke P1, sampai ke P3. Nah, jadi itulah fungsi dari penerapan dari teorema 10.5.1 ini yang menyatakan bahwa M elemen baris I kolom J dari matriks pangkat R ini sama dengan jumlah koneksi R langkah dari PI ke PJ. Makanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan selanjutnya, sebelumnya perkenalkan saya Akila Nisri Nadifa dengan NIM 2302901. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 10.5.2 dan contoh soal. Nah, pada teorema 10.5.2, yaitu misalkan S pangkat 3 IJ adalah elemen ke I, J dari matriks S pangkat 3, maka sebuah vertex PI termasuk ke dalam satu klik jika dan hanya jika S pangkat 3 IJ itu tidak sama dengan 0. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi klik. Nah, suatu subset dari graf berarah dikatakan sebuah klik jika memenuhi tiga syarat atau tiga kondisi sebagai berikut. Yang pertama, subset tersebut terdiri dari minimal tiga simpul. Lalu syarat yang kedua, pada setiap pasangan simpul PI dan PJ itu memenuhi PI menuju PJ. Lalu syarat yang ketiga,
subset yang terbentuk memiliki ukuran yang paling besar, yaitu tidak mungkin untuk menambah simpul dan masih memenuhi kondisi atau syarat kedua. Nah, bisa kita lanjutkan pada contoh soal. Contoh soal teorema 10.5.2. Misalkan sebuah graf berarah memiliki matriks simpul, matriks M, lalu maka matriks S-nya adalah sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa matriks S-nya adalah sebagai berikut. Nah, dari contoh itu bisa kita lihat bahwa pada baris ketiga, kolom ke-1 pada matriks S itu entry-nya berubah menjadi 0. Nah, pada awalnya itu pada matriks M, entry-nya bernilai 1. Tetapi pada matriks S itu berubah entry-nya menjadi 0. Mengapa? Karena pada matriks M dapat dilihat bahwa terdapat suatu hubungan dari P3 ke P1, tetapi tidak terdapat hubungan dari P1 ke P3, sehingga tidak memenuhi syarat SIJ. Nah, dari matriks S tadi, itu bisa kita pangkat 3 kan, menghasilkan matriks S pangkat 3 seperti berikut. Nah, dari matriks S pangkat 3, itu dapat kita lihat bahwa entry tak nol merupakan entry pada S11, S22, dan S4. Kita hapus terlebih dahulu. Maka pada graf berarah yang diberikan itu didapat 3 buah simpul, yaitu P1, P2, dan P4. Nah, dan hal tersebut juga memenuhi syarat kondisi yang pertama tadi pada definisi klik, yaitu subset tersebut terdiri dari minimal 3 simpul. Nah, karena memenuhi syarat kondisi pertama tadi, maka graf berarah tersebut memiliki satu klik, yaitu pada simpul P1, P2, dan P4. Nah, selanjutnya yaitu teorema 10.5.3. Teorema 10.5.3 ini berisi tentang koneksi dalam graf dominansi terarah. Nah, bunyi dari teorema 10.5.3 ini yaitu dalam setiap graf dominansi terarah terdapat setidaknya satu vertex yang memiliki koneksi satu langkah atau satu step atau dua langkah atau dua step ke setiap vertex lainnya. Nah, apa itu vertex matriks dari graf berarah? Nah, graf berarah dengan n simpul dapat dituliskan dalam bentuk matriks M berukuran n kali n yang berisikan elemen MIJ yang disebut dengan vertex matriks dalam graf berarah. Nah, elemen-elemennya dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, untuk setiap elemen MIJ akan bernilai 1 jika terdapat busur berarah yang menghubungkan PI ke PJ, dan bernilai 0 jika tidak ada busur berarah yang menghubungkan PI ke PJ. Nah, untuk sifat dari vertex matriks yang pertama, setiap entry-nya bernilai 0 atau 1, dan setiap entry diagonal bernilai 0 karena tidak mungkin terdapat nilai II atau tidak mungkin dari PI ke PI lagi. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal teorema 10.5.3. Misalkan 5 tim baseball saling bermain satu sama lain satu kali, dan hasilnya ditunjukkan pada graf berarah dominasi gambar di atas. Nah, pada gambar terdapat 5 simpul. Yang pertama yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, untuk membuat matriks M, kita gunakan vertex matriks, di mana akan bernilai 1 jika terdapat busur berarah yang menghubungkan antar simpul atau kedua simpul, dan bernilai 0 jika tidak ada busur berarah yang menghubungkan kedua simpul. Nah, sebagai contohnya untuk M13 bernilai 1 karena terdapat busur berarah yang menghubungkan P1 ke P3. Namun, pada M31 bernilai 0 karena tidak ada busur berarah yang menghubungkan P3 ke P1. Nah, begitu juga pada M21 karena terdapat busur berarah yang menghubungkan dari P2 ke P1. Nah, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya dihitung A dengan menggunakan rumus M tambah M kuadrat, di mana matriks M tadi kita substitusikan, lalu kita tambahkan dengan M kuadrat, dihitung dari M dikali M. Nah, sehingga didapatkan nilai A yaitu 01120, 20331, 01010, 11101, dan 11230. Nah, selanjutnya kita jumlahkan setiap baris dari matriks A, sehingga didapatkan jumlah pada baris pertama yaitu 4, jumlah pada baris kedua yaitu 9, jumlah baris ketiga yaitu 2, jumlah baris keempat yaitu 4, dan jumlah baris kelima yaitu 7. Nah, dari kelima baris ini, baris kedua yang memiliki jumlah terbesar. Maka, simpul P2 harus memiliki hubungan koneksi satu langkah atau dua langkah dengan setiap simpul lainnya. Hal ini sesuai dengan bunyi teorema 10.5.3.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi teori graf. Nah, graf itu adalah diagram yang menyajikan informasi tertentu. Nah, jika kita tafsirkan lebih lanjut, maka graf itu dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai susunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk memvisualisasikan objek agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini itu ada yang namanya lintasan dan sirkuit Hamilton. Yang pertama, lintasan Hamilton. Nah, lintasan Hamilton itu adalah lintasan yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali. Nah, sedangkan sirkuit Hamilton itu adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul awal dan simpul akhir yang dilalui dua kali. Nah, graf yang memiliki simpul Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton itu disebut dengan graf semi Hamilton. Nah, selanjutnya di sini kita melihat ada gambar tiga grafik, grafik A, grafik B, dan grafik C. Nah, pada graf A ini ada 4 simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, dan 4. Nah, graf yang dari grafik A ini, graf yang memiliki lintasan Hamilton misal adalah 3, 2, 1, 4. Nah, sedangkan kita lihat pada gambar B, di sini ada 4 simpul juga, yaitu simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Nah, pada graf ini juga memiliki lintasan Hamilton, misalnya 1, 2, 4, 4, 1. Nah, kemudian yang terakhir itu graf C, grafik C itu ada 3 simpul, yaitu 1, 2, 3. Nah, pada graf ini itu dia tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Nah, next selanjutnya ada yang namanya aplikasi teori graf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contohnya yaitu silsilah keluarga. Nah, silsilah keluarga merupakan contoh masalah sederhana yang bisa dinyatakan dalam bentuk graf. Graf yang berbentuk dari silsilah keluarga bisa berupa pohon atau biasa kita juga bisa menyebutnya diagram cabang. Nah, adalah contoh. Nah, ini di sini adalah contoh silsilah keluarga Ahmad yang dapat dinyatakan dengan graf pohon. Nah, di sini kita lihat bahwa Ahmad itu berada di puncak. Kita misalkan Ahmad mempunyai 2 orang anak, yaitu Ali dan Dodi. Kemudian Ali itu memiliki 2 anak, yaitu Adam dan Tadi. Kemudian Dodi itu memiliki 2 anak, 2 anak, Sasana dan Bagus. Nah, Hasanah memiliki 1 anak, Cece. Kemudian Bagus memiliki 1 anak, yaitu Salman. Sampai dengan seterusnya keturunan ke bawah misalnya. Nah, kemudian yang kedua ada sistem komunikasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut dapat teman-teman lihat gambarnya, ada banyak berbagai kota, ada Jakarta, ada Indramayu, ada Cilegon. Nah, ini merupakan gambaran kecil dari contoh teori graf itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gambar yang bulatan kecil berwarna putih itu menyatakan komputer mikro, sedangkan bulatan kecil berwarna hitam itu menyatakan komputer mini. Nah, komputer mini itu digunakan untuk mengubah sinyal dari suatu sirkuit ke sirkuit lain dengan menggunakan proses data. Nah, sedangkan lambang diamond ini seperti Jakarta itu menyatakan komputer mainframe yang merupakan pusat dari seluruh jaringan. Nah, seorang yang bermaksud mengakses jaringan tersebut harus melalui salah satu dari komputer mini yang ada dengan menggunakan komputer mikro miliknya. Nah, sistem tersebut dapat digunakan untuk mengirim pesan antar komputer mikro atau untuk melakukan proses pengolahan data dengan menggunakan salah satu komputer yang lebih besar. Nah, melalui contoh dari diagram graf ini, nah dapat ditunjukkan itu beberapa pertanyaan. Nah, untuk sepertinya contohnya kan dapatkah komputer mikro di Cilegon mengirim pesan melalui komputer mikro di Tasikmalaya, di Cilegon ke Tasikmalaya. Nah, kemudian misalnya ada kita buat berapa banyak nih perubahan sinyal yang diperlukan untuk memperoleh pesan yang dikirim dari misalnya Cirebon ke Pandeglang. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian next ini yang terakhir ada contohnya itu yang namanya jaringan transformasi. Nah, masalah transformasi sebenarnya merupakan hal yang sangat klasik dalam teori graf. Nah, kenapa? Karena kelahiran teori graf itu diawali oleh masalah transformasi yang terkenal, yaitu jembatan yang namanya konis sebagai dapat teman-teman lihat ini contoh jembatannya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, pada gambar ini itu ada yang namanya A, B, C, dan D. Nah, adalah daerah yang dihubungkan oleh 7 buah jembatan. Ada berjumlah 7 buah. Nah, masalahnya para penduduk Konisberg itu tidak mampu menemukan rute yang melalui setiap jembatan tepat satu kali. Nah, bergerak dari suatu tempat tertentu dan kembali ke tempat itu lagi. Nah, situasi seperti ini dapat dinyatakan dalam bentuk yang sederhana berupa teori graf seperti yang gambar ini. Itulah beberapa contoh aplikasi teori graf dalam. Baiklah, perkenalkan nama saya Yani Rastapia, NIM 2102948. Untuk materi selanjutnya yaitu mencari lintasan terpendek. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ada dalam teori graf itu ada lintasan Hamilton. Nah, di sini contoh kompleksnya ada untuk persoalan pedagang keliling dengan teori graf. Di kota A terdapat seorang pedagang perabot keliling menggunakan mobil pick-up bernama Pak Budi yang setiap hari menjual dagangannya. Di kota A terdapat 4 daerah, yaitu daerah A, daerah B, daerah C, dan daerah D yang saling terhubung. Nah, jadi daerah tadi bisa digambarkan pada peta di samping. Untuk daerah A yang titik awal Pak Budi ini berjualan menuju ke daerah B itu sejauh 12 kilo. Kalau dari awal titik Pak Budi berjualan ke daerah C itu
5 ditambah 9, kalau misalkan dari titik awal Pak Budi berjualan ke daerah D itu 10 km, atau bisa dilihat pada keterangan di sebelah kiri ini. Nah, pertanyaannya, jika letak rumah Pak Budi di daerah A, maka jalur mana saja yang ditempuh Pak Budi di kota A jika ia kembali lagi ke rumahnya? Nah, teori graf ini untuk mencari contoh kompleksnya dapat digunakan untuk mencari lintasan terpendek bahwa Pak Budi ini untuk berkeliling di kota A, yaitu menuju daerah A, B, C, D itu mana yang paling dekat. Nah, tadi sudah ada dapat keterangannya bahwa dari daerah A ke daerah B itu 12 km, B ke C itu 8 km, dan seterusnya. Nah, graf yang tadi dibentuk dalam peta itu memiliki sirkuit Hamilton. Nah, dari misalnya Pak Budi ingin berjualan titik tolaknya dari A, B, C, D, balik lagi ke A, maka titik A ditambah titik B ditambah titik C ditambah titik D ditambah titik A. Nah, diperolehlah bobot yang dilalui oleh Pak Budi itu sejauh 45 km. Nah, untuk selanjutnya, gambar kedua, misalnya Pak Budi ingin berjualan dari titik awalnya itu titik A ke titik C, ke titik D, ke titik B, lalu kembali lagi ke titik A. Maka jalur yang ditempuh Pak Budi itu harus dijumlahkan, yaitu A ke C 15, lalu C ke D 15, D ke B 17, dan B ke A 12, yaitu 59 km jika Pak Budi menyelesaikan dengan gambar Y ini. Nah, untuk yang gambar terakhir, Pak Budi akan melintasi titik dari A ke C, ke B, ke D, dan kembali lagi ke A dengan bobotnya yaitu 50 kg. Nah, di sini kita peroleh bahwa Pak Budi bisa kembali lagi ke titik tolaknya dengan jarak seminimal mungkin, yaitu dari daerah A, B, C, D ke A, sehingga bobot yang paling pendek yang bisa dilalui Pak Budi itu di gambar 1 sejauh 45 km. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.